Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaria Nursita, NIM 204826 dari Prodi Pendidikan Geografi kelas 1B. Kali ini saya akan membahas mengenai struktur lapisan bumi dan tenaga menyusun geomorfik bumi. Yuk, langsung aja kita bahas. Kita berada di tempat yang sangat istimewa, yaitu bumi. Bumi adalah planet yang tersusun dari beberapa lapisan yang saling melindungi, mulai dari lapisan paling luar hingga lapisan paling dalam. Struktur bumi sebagian terbuat dari batuan dan logam. Namun, kamu tahu nggak sih sebenarnya bumi itu terdiri dari beberapa lapisan besar? 3 lapisan besar ini adalah kerak bumi atau crush, mantel bumi, dan inti bumi atau core. Dari beberapa lapisan ini, terdapat lapisan lagi di dalamnya yang selalu bergerak. Oleh karena itu, selalu ada teori baru yang muncul seiring dengan peningkatan pengetahuan dan teknik pengukuran. Berikut adalah penjelasan mengenai struktur bumi. Yang pertama adalah kerak bumi atau crush. Kerak bumi adalah lapisan terluar yang padat dan merupakan tempat kehidupan yang kita kenal dengan pegunungan, laut, dan tanah. Kerak bumi tempat kita berpijak 3 kali lebih tebal daripada kerak bumi yang ada di dasar laut yang sebagian besar terbuat dari batuan basalt dan tebalnya 40 km di atas tanah yang sebagian besar terbuat dari batuan granit. Terdapat 2 macam lapisan kerak bumi. Yang pertama adalah kerak benua yang ada di daratan, memiliki ketebalan 30 hingga 70 km, dan yang kedua adalah kerak samudra yang ada di dasar laut, memiliki ketebalan 6-11 km. Lapisan berikutnya disebut selimut bumi atau mantel. Mantel bumi merupakan lapisan yang paling tebal dengan ketebalan 2.900 km, yang secara menakjubkan membentuk sekitar 85% dari berat bumi. Mantel bumi juga disebut sebagai lapisan astenosfer karena berfungsi untuk melindungi inti bumi. Lapisan bumi ini terbuat dari besi mineral dan batuan semi padat lainnya yang meleleh dan mengalir di bawah tekanan. Ketika lapisan bumi ini bangkit dari panas yang sangat kuat, lalu kemudian menjadi dingin lagi dan akan tenggelam lagi ke inti bumi. Gerakan ini membuat kerak pecah dan menjadi lempengan. Ketika kerak pecah dan menjadi lempengan, hal inilah yang menyebabkan terjadinya gempa bumi dan letusan gunung berapi. Lapisan yang ketiga adalah inti bumi atau core. Inti bumi terdapat 2 lapisan, yaitu inti bagian dalam dan inti bagian luar. Ketika bumi terbentuk 4,5 miliar tahun yang lalu, zat-zat berat terdalam ke tengah membentuk inti bumi bagian dalam, yang lebih ringan seperti udara, air tetap berada di atas kerak bumi. Lapisan inti luar terbuat dari besi dan gas cair yang tebalnya sekitar 2.300 km. Karena aliran logam di inti bumi bagian luar inilah yang menyebabkan bumi menjadi magnetis. Jika inti bumi bagian luar berbentuk cair, lapisan inti bumi bagian dalam berbentuk padat karena terbuat dari besi dan nikel yang memiliki ketebalan 2.400 km. Suhu inti bumi bagian dalam bisa mencapai 4.982 sampai 7.204 derajat Celcius. Inti bumi bagian dalam sangat panas seperti di permukaan matahari. Jika suhu air mendidih sampai 100 derajat Celcius, maka bisa kamu bayangkan betapa panasnya inti bumi yang bisa mencapai 400 sampai 700 kali panasnya air mendidih. Inti dalam dapat berputar dengan kecepatan berbeda dengan bagian planet lainnya, yang menyebabkan medan magnet bumi. Selain lapisan-lapisan yang telah dijelaskan sebelumnya, bumi juga terdiri dari 4 susunan kimia, yaitu atmosfer, hidrosfer, litosfer, dan biosfer. Lapisan atmosfer adalah lapisan udara yang membungkus planet ini dengan ketebalan lebih dari 650 km. Lapisan ini disusun dari nitrogen sebesar 78% dan oksigen sebesar 21%. Lapisan atmosfer terbagi lagi menjadi 5 lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Troposfer adalah lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi, jaraknya sekitar 0 hingga 15 km. Fenomena cuaca seperti hujan dan petir terjadi di troposfer. Selanjutnya adalah lapisan stratosfer yang berada di atas troposfer, jaraknya sekitar 15-40 km dari permukaan bumi.
Lapisan ini berfungsi untuk menyerap dan menyebarkan radiasi ultraviolet dari matahari. Di atas stratosfer terdapat mesosfer pada ketinggian 40-70 km di atas permukaan bumi. Selanjutnya adalah lapisan termosfer yang berjarak 70-400 km dari permukaan bumi. Termosfer juga disebut sebagai ionosfer karena terjadi proses ionisasi pada atom-atom dan molekul yang berinteraksi dengan plasma matahari. Yang terakhir adalah lapisan eksosfer sebagai pelindung dan lapisan terluar yang menyelimuti planet ini. Terletak 800-3260 km dari permukaan bumi. Satelit yang mengitari bumi terdapat di eksosfer. Hidrosfer. Hidrosfer merujuk kepada lapisan air yang berada di permukaan bumi. Artinya, lapisan hidrosfer meliputi samudra, lautan, danau, sungai, air tanah, serta uap air. Selanjutnya adalah litosfer. Litosfer adalah lapisan kerak paling luar yang terdiri dari batuan. Litosfer adalah lempeng yang bergerak sehingga dapat menimbulkan pergeseran benua. Yang terakhir adalah biosfer. Biosfer memiliki arti lapisan hidup yang merujuk kepada lapisan yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Biosfer mencakup daratan, air, udara, dan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Permukaan bumi selalu mengalami perubahan sebagai akibat dari tenaga dan proses geomorfologi. Proses ini dapat berupa proses endogen dari dalam bumi, proses eksogen dari luar bumi, maupun ekstraterestrial. Antara proses endogen dan eksogen saling berhubungan, di mana apabila proses endogen terjadi, maka proses eksogen akan menyertainya. Tenaga endogen merupakan tenaga dari dalam bumi yang membentuk konfigurasi permukaan bumi. Tenaga endogen ini sifatnya membentuk permukaan bumi menjadi tidak rata. Tenaga endogen sering menekan di sekitar lapisan-lapisan batuan pembentuk kulit bumi atau litosfer. Mungkin di suatu daerah dulunya permukaan bumi rata atau datar, tetapi akibat tenaga endogen ini berubah menjadi gunung, bukit, atau pegunungan. Pada bagian lain, permukaan bumi turun menjadikan adanya lembah atau jurang. Tenaga ini dapat berupa tektonisme atau diastrofisme, vulkanisme, dan gempa. Yang pertama adalah tektonisme. Tektonisme terdiri atas tenaga epirogenesa positif dan tenaga epirogenesa negatif, serta tenaga orogenesa. Tenaga epirogenesa merupakan proses pengangkatan atau penurunan letak bumi dalam wilayah luas dengan kecepatan relatif lambat. Contoh akibat dari tenaga epirogenesa positif adalah turunnya pulau-pulau di Indonesia Timur, dan akibat dari tenaga epirogenesa negatif adalah pengangkatan benua Asia. Sedangkan tenaga orogenesa merupakan pengangkatan pada daerah relatif sempit dan waktu relatif singkat. Contoh dari tenaga ini adalah terbentuknya pegunungan lipatan di zona utara Jawa Timur. Tenaga ini biasa disebut sebagai tenaga pembentuk pegunungan. Proses diatrospisme adalah proses struktural yang mengakibatkan terjadinya lipatan dan patahan tanpa dipengaruhi magma, tapi tenaga dari dalam bumi. Bentuk permukaan bumi dari hasil proses ini ada dua, yaitu puncak lipatan antiklinal dan lembah lipatan sinklinal. Proses diastropisme juga dapat menyebabkan struktur lapisan-lapisan batuan retak-retak dan patah. Lapisan batuan yang mengalami proses patahan ada yang mengalami pemerosotan yang membentuk lembah patahan, dan ada yang terangkat membentuk puncak patahan. Lembah patahan disebut slane atau graben, sedangkan puncak patahan dinamakan horst. Selanjutnya, vulkanisme. Vulkanisme adalah proses keluarnya magma ke permukaan bumi, baik melalui pipa kepundan maupun celah-celah batuan. Konfigurasi permukaan bumi yang dihasilkan oleh proses ini berupa bentuk lahan asal vulkanik. Gejala vulkanisme berhubungan dengan aktivitas keluarnya magma di gunung api. Selanjutnya adalah gempa. Gempa bumi adalah proses pergeseran permukaan bumi berdasarkan peristiwa yang menimbulkannya. Gempa dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, gempa tektonik. Gempa tektonik disebabkan akibat gerakan tektonik, yakni patahan dan retakan. Yang kedua, gempa vulkanik. Gempa vulkanik disebabkan oleh aktivitas gunung api. Dan yang terakhir, gempa runtuhan. Gempa runtuhan disebabkan oleh akibat runtuhan atap gua. Sering terjadi pada gua-gua di daerah berkapur.
Tenaga yang kedua adalah tenaga eksogen. Proses eksogen berlangsung pada permukaan bumi dan tenaganya berasal dari luar kulit bumi. Tenaga yang bekerja meliputi semua medium alami yang mampu mengikis dan mengangkut material di permukaan bumi. Tenaga ini dapat berupa pelapukan, baik pelapukan fisik, mekanis, organik, maupun campuran, gerakan massa batuan, longsor, dan erosi. Tenaga yang menggerakkan dapat berupa air mengalir, air tanah, gelombang, dan arus tsunami, angin, dan gletser. Berdasarkan proses yang bekerja pada permukaan bumi, dikenal proses fluvial, marin, eolian, glasial, pelapukan, dan gerakan massa batuan. Akibat bekerjanya proses tersebut, terjadilah proses gradasi yang terdiri atas degradasi dan agradasi. Proses degradasi cenderung menyebabkan penurunan permukaan bumi, sedangkan agradasi menyebabkan penaikan permukaan bumi. Pada proses degradasi, tercakup proses pelapukan, gerak massa batuan, dan erosi. Berlangsungnya proses eksogen tersebut dipengaruhi oleh faktor geologi, yaitu jenis batuan, struktur geologi, sikap perlapisan, iklim, topografi, vegetasi, dan tanah. Itulah pembahasan mengenai struktur lapisan bumi dan tenaga penyusun geomorfik bumi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.